Di gambar ini kalian bisa nemuin kata Radit, R-A-D-I-T. Tahu nggak di mana? Nggak tahu kan? Makanya nonton dulu ya. Dududum, 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 dududum. Masuk anjir. What's up everybody? Welcome back di channel konten bergambar bersama Luis CKB ya. Dan hari ini kita akan menggambar lagi menggambar wajah orang dari namanya ya. Dan untuk episode kali ini kita akan menggambar Raditya Dika ya. Kalian pasti udah tahu semuanya siapa itu Raditya Dika ya, karena dia dari penulis dan sekarang jadi artis ya, terkenal banget pokoknya ya, tersohor ya. Nah, kayak gimana gambarnya? Check it out. Nah, ini kita tulis dulu nih nama Raditnya ya, dari R-A-D-I-T ya, R-A-D-I-T ya, Radit ya. Nama panjangnya Raditya Dika, tapi kalau lihat di video kayaknya lebih akrab dipanggil Bang Radit gitu. Jadi kita tulis aja Radit ya. Nah, ini jadi kita mulai dari huruf R ya, itu nanti sosok Raditnya tuh lagi megang mic ya. Karena Raditya Dika ini terkenal, salah satu karyanya itu adalah stand up comedy ya, dan Raditya Dika ini juga termasuk orang yang mempopulerkan stand up comedy di Indonesia gitu. Jadi ya memang pantas lah dia jadi bapak stand up comedy Indonesia ya. Bapak-bapak, padahal masih muda nih ya. Nah, buat kalian yang belum tahu ya, sebenarnya Raditya Dika itu awalnya justru dari buku ya, Kambing Jantan itu. Ingat banget itu, jadi zamanku SMA itu. Jadi pas di SMA itu terkenal banget ya buku ini, Kambing Jantan itu. Jadi teman-teman pada baca, dan ya sebenarnya kayak awalnya tuh aku nggak tertarik ya, ini apa sih bukunya ya kan, buku maksudnya judulnya Kambing Jantan, kayak apa yang menarik gitu, kambing jantan. Kecuali kalau kita mau ternak ya mungkin bisa ya baca bukunya Kambing Jantan, tapi ternyata di luar dugaan itu judulnya emang Kambing Jantan tapi isinya kocak gitu. Jadi nggak cuman tentang peternakan, bahkan kayaknya nggak ada tentang peternakan deh itu bukunya, tapi justru tentang kehidupannya si Bang Radit ini selama selama hidupnya dia gitu, yang pas di kuliah di Australia dan berantem sama pacarnya gitu-gitulah pokoknya ya. Pokoknya kehidupannya Bang Radit, tapi dikemas dengan kocak, jadi lucu, kita bacanya juga seneng ya. Nah, saking lucunya penulisannya itu sampai aku terinspirasi banget ya sama tulisannya Bang Radit itu, sampai pas saat itu kan Facebook lagi booming juga ya, terus aku nyoba bikin tulisan gitu tentang kehidupanku ya, semacam komedi biografi gitu yang persis kayak bukunya Raditya Dika gitu, tapi dengan gayaku sendiri ya, dengan gayaku dan kisahku sendiri. Dan ternyata pas di share itu responnya juga rame juga ya, teman-teman pada appreciate gitu, dan ada yang bilang bikin buku gitu, tapi waktu itu belum ada channel sih ya. Nah, jadi itu saking terinspirasinya sama karyanya Raditya Dika itu sampai aku bikin bikin tulisan juga yang kocak juga gitu ya. Dan pada saat itu menurutku ya sesuatu yang baru ya, karena itu aku jarang baca buku, jadi itu baru. Kalau aku sering baca buku mungkin tahu ya. Nah, dari buku itu terus akhirnya kan muncul buku-buku Raditya Dika yang lainnya kan ya, karena itu yang buku Kambing Jantan kan bestseller ya. Nah, dari situ muncul buku-buku yang lain sampai akhirnya dia jadi bukunya itu difilmin ya. Jadi itu tahun berapa? Itu udah lama banget. Itu difilmin dari bukunya tuh, dan tokoh utamanya ya Raditya Dika sendiri ya. Jadi makanya dia di situ ada kita gambar kamera di sebelah kanannya ya. Nah, udah jadi film, terus udah jadi artis tersohor lah ya Raditya Dika ya. Terus dia juga habis itu merambah ke YouTube ya. Dia bikin web series itu judulnya Malam Minggu Miko, dan itu juga rame juga, dan aku sering nontonin ya Malam Minggu Miko, kocak sih itu.
Dan di situ Raditya Dika selain berperan jadi aktornya, dia juga jadi sutradaranya gitu. Jadi makanya kita gambar headset di situ ya. Dia jadi sutradara, dia ngarahin sekaligus dia memerankan gitu. Jadi ya emang waktu itu emang YouTube Indonesia ya, terutama yang di Indonesia kan lagi baru gitu. Jadi Raditya Dika tampil di situ dan wah langsung rame ya karyanya ya. Nah terus habis itu dari situ berkembang lagi ya. Tapi sebenarnya sampai sejauh itu aku belum ngikutin Raditya Dika sebagai maksudnya pola pikirnya atau gaya hidupnya tuh belum gitu ya. Sampai suatu ketika tuh ada videonya Raditya Dika yang dia nyeritain tentang gaya hidup minimalis ya. Pokoknya dari video itu aku jadi tahu kalau Raditya Dika tuh mencoba menerapkan gaya hidup minimalis ya. Jadi tidak banyak barang, terus pakai baju juga yang seadanya. Jadi maksudnya seadanya tuh yang nggak banyak gambar, yang polosan gitu loh. Jadi gampang diambil, nggak usah mikir oh ini gambarnya cocok kayak gitu ya. Terus dengar-dengar juga katanya koleksi jam tangannya gitu-gitu itu juga dijualin. Jadi sederhana gitu ya. Walaupun dia mampu nih beli jam tangan yang mahal ya, jam tangan yang bisa kayak Iron Man mungkin itu dia mampu, tapi dia memilih untuk dijual semua pakainya yang dibutuhkan aja ya. Dan itu sangat menginspirasi banget ya, karena tidak banyak artis yang menerapkan gaya hidup minimalis gitu. Jadi diantara semua artis-artis, kalau kalian lihat artis itu kan mesti identik dengan kehidupan glamor ya kan, yang mobilnya ada 10, rumahnya segede gaban, yang macem-macem koleksi sepatunya, jam tangan, yang bajunya juga harus yang branded gitu. Kalau perlu baju tuh isinya logo branded semua ya, sampai total branded semua gitu, pokoknya mahal ya. Nah sementara Raditya Dika ini kayak tiba-tiba dia muncul dengan yang maksudnya tidak banyak aksesoris di tubuhnya, bajunya juga yang polosan aja, yang yang sangat bertolak belakang dengan artis-artis kebanyakan gitu. Dan itu menurutku ya bagus ya, maksudnya salah satu contoh yang bisa kita tiru gitu. Jadi oke, Bang Radit punya duit banyak, tapi bukan berarti semua itu harus dibeli gitu loh. Dan itu menginspirasi banget ya, bagus nih Bang Radit ya. Dan ya aku pernah dengar dari YouTube-nya si Zawin itu ya, kalian coba cari sendiri deh, Zawin sama Marcel itu. Dan dia di situ dia bilang kalau hidup sederhana itu bukan berarti harus tinggal di gubuk ya. Jadi itu dia juga ngutip ya. Jadi hidup sederhana tidak harus di gubuk. Hidup sederhana itu ketika kita mampu membeli 10 tapi belinya cuma 1 ya. Kalau dia menganalogikan tuh si Zawin itu ada orang sanggup dia beli 10 Alphard tapi dia cuma beli 1 karena dia butuhnya cuma 1 gitu. Dan itu bagus banget ya, maksudnya ya selama ini kan orang ngomongin hidup sederhana ya berarti tinggal di gubuk, rumahnya sederhana biasa aja, padahal tidak juga. Jadi itu prosentase. Jadi kalau misalnya dia mampu beli rumah segede gaban tapi dia tetap beli rumah yang minimalis, ya itu dia sederhana gitu. Minimalis tapi 8 tingkat misalnya, tapi dia mampu 80 tingkat misalnya, ya itu dia hitungannya sudah sederhana karena pengeluarannya menyesuaikan persentasenya gitu ya. Dan kayaknya Raditya Dika juga menerapkan pola yang sama gitu. Jadi hidup yang sederhana walaupun dia sebenarnya punya harta yang banyak gitu ya. Dan itu bagus banget ya, dan that's why I ngefans Raditya Dika. Oke, jadi gitu gambarnya ya. Semoga kalian bisa terinspirasi, atau misalnya kalian bisa untuk meniru ya, coba niru gambarnya, mungkin bisa ya, siapa tahu berhasil karena itu agak sulit sebenarnya ya. Dan kalau misalnya kalian ada masukan atau komen, kalian bisa di kolom komentar, atau bisa lewat message ya, atau bisa lewat Instagram, DM Instagram gitu ya. Kalian cek aja di Luis CKB itu, karena kadang aku juga ngadain tanya jawab juga sih, enaknya gambar siapa ya.
Oke, jadi gitu aja. Thank you buat yang udah nonton sampai menit kesekian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.